Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyatukan hati dan pikiran kita untuk memikirkan berkaitan dengan kita berusaha untuk memakmurkan masjid ini. Karena bagaimanapun juga ini sudah, walaupun ini posisinya ada di dalam kantor, tapi kita sudah mengatasnamakan ini adalah masjid. Ada satu kewajiban kalau kita sudah menjadikan ini masjid, ada kewajiban kita memakmurkannya. Sangat jelas sekali Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wa aqamas shalah, menegakkan sholat, wa ataz zakah, mengeluarkan zakatnya, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka tentu kita yakin bahwa kita semua adalah orang yang beriman. Tinggal yang kedua, wa aqamas shalah, kata wa aqamas shalah, maka harapan selama kita berada di dalam kantor ini, selama kita masuk kerja, apakah dinas malam, dinas pagi atau dinas siang, atau shift malam, shift pagi atau shift malam, ada kewajiban untuk menegakkan sholat di sini. Ada kewajiban. Jadi selama tidak ada udzur keluar, tidak ada udzur keluar atau DL, maka ketika zuhur ada kewajiban untuk mendirikan sholat di sini, untuk datang ke sini. Lah, supaya semuanya nyaman, maka betul harus kita pisah karena memang PM kita itu tidak 100% sehat. Karena tidak 100% sehat, maka mereka bau yang khas yang kemudian mengganggu kekhusyuan. Maka menggunakan kaidah daf'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menahan, menghindarkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Kemaslahatannya kita membimbing mereka, tapi mafsadat ini yang perlu kita tanggulangi. Yang pertama, baunya bisa mengganggu jamaah yang lain, terutama sholat Jumat. Yang kedua, barangkali di antara ini teman-teman pegawai ini nggak nyaman satu soft dengan sehingga memilih sholat di masing-masing. Padahal kewajiban kalau kita sudah ada di sini, kewajibannya sholat di masjid. Maka dari apa yang ada itu perlu kita identifikasi, tetap kita sholat di sini. Maka solusinya, maka penerima manfaat kita taruh di tempat tersendiri. Kita taruh, kalau Jumat kita bisa taruh di sebelah Jumat maupun harian kita taruh di ini serambi depan ini, yang belakang perempuan, yang depan laki-laki, dan harus kita sampaikan. Karena di antara mereka itu juga dari bau yang khas itu juga tidak tertutup kemungkinan bahwa baju yang dipakai pun najis. Kalau baju yang mereka pakai itu najis, kemudian mereka duduk di sini, maka dia akan menempelkan najis di tempat ini. Itu resikonya lebih besar. Maka mau tidak mau kita juga menggunakan kalimat yang lugas tanpa basa-basi, kita sampaikan untuk penerimaan manfaat yang betul, kecuali yang betul-betul siap dengan bau yang sama frekuensinya, maka penerima manfaat ditaruh di sebelah. Dan itu bisa kita mulai dari sholat harian, bisa dimulai besok. Lah besok pagi waktu apel bisa disampaikan.
agar seluruhnya teman-teman pegawai baik itu seluruhnya bisa sholat jamaah, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kewajiban juga, kewajiban kita untuk mengingatkan. Kenapa? Adzannya sudah sampai mengumandang. Tegas sekali Rasulullah. Siapa yang dengar adzan kemudian tidak memenuhi panggilan itu, tidak ada sholat. Jadi panjenengan sholat di kamar-kamar itu tidak sempurna sholatnya itu. Sholat di masing-masing itu tidak sempurna karena ada masjid. Lah, inilah yang kemudian kita mengakselerasi bareng, sehingga masjid ini tetap makmur kita gunakan. Ya solusinya itu ya, dari teman-teman dari ini Peksos maupun dari yang lain disampaikan besok waktu apel, mulai besok sholatnya bisa dipisah di situ. Laki-laki depan, perempuan belakang, sementara pegawai ada di dalam. Apakah ini salah? Tidak. Karena ini dalam rangka apa? Menghindarkan najis untuk masuk ke dalam ruang utama masjid itu. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Maka jikalau masjid ini sedang butuh dana, sementara kita sudah keluar rutin untuk mengeluarkan donatur, maka bisa donatur yang keluar itu bisa dihentikan, dialihkan ke sini. Donatur yang keluar, apalagi sampai beberapa tempat itu dialihkan atau dikurangi, misalkan kemarin berapa begitu, dikurangi separuhnya, yang separuhnya dialihkan ke sini. Karena apa? Dalam rangka memakmurkan juga wa ataz zakah. Wa ataz zakah itu secara implisit juga sedekah bisa diarahkan ke sini. Dan yang keempat adalah walam yahsya illallah, tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah. Memang ngurusi masjid itu butuh apa ya? Butuh siap untuk dipaidu. Bisa siap dipaidu, siap piadu siapapun, dipaidu jamaah, saling maidu dengan yang lain, harus siap. Tanda kita kokoh ya paidu apapun ya tidak akan bergeming sedikit pun. Maka inilah yang perlu kita antisipasi, bahkan karena ini hubungannya dengan kewajiban menjalankan sholat Jumat, maka sebetulnya kita di Islam itu amat sangat fleksibel. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah senantiasa menghendaki kemudian, tidak menghendaki kesulitan. Dari 4 mazhab itu kita bisa ambil. Kalau untuk 40 itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dan ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i dan Hambali itu minimal 40. 40 itu pun mukim yang bertempat tinggal. Kita kan bukan mukim, kan tempat tinggal di rumah masing-masing. Datang ke sini kan mukim, hanya mukim kerja. Kalau cari 40 mukim, mereka yang datang itu pun musafir itu. Jadi kalau kemudian kita pakai patokan 40, ya dari dulu sampai sekarang tidak memenuhi 40 karena syaratnya mukim. Yang kedua menurut Imam Maliki 12, minimal 12 itu mukim. Yang ketiga menurut Imam Hanafi 3 orang bisa 1 imamnya, 2 makmumnya. Ya pakai itu aja. Pakai itu aja. Lah, bisa pakai itu aja. Yang paling penting bahwa penerima manfaat yang masih sadar itu, karena mereka yang bocornya tidak terlampau, yang bocor-bocor alus itu masih punya kewajiban untuk sholat. Punya kewajiban untuk sholat sehingga menampung daripada nanti kita giring ke masjid tetangga, resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar sehingga tetap kita lokalisir itu. Dan disitulah yang kemudian kita bisa mengantisipasi. Apa yang perlu diantisipasi? Saya tolong sama adik-adik. Mereka yang mau sholat Jumat dikontrol betul bajunya. Bajunya betul-betul bersih, dicuci.
pastikan mereka yang mau sholat Jumat itu mandi dulu. Selama ini sudah dikontrol, jadi sudah dicek mandinya. Ya. Ya itu jam 10 itu siapa tentu di absen A, B, C, D dan seterusnya. Jam 10 itu sudah mandi dan ganti baju yang bersih. Lah, untuk menyiapkan baju yang bersih, kita pun bisa barangkali ada di rumah sarung, baju yang dan sebagainya yang masih layak pakai, kita bisa siapkan. Untuk apa? Dipakai mereka untuk sholat Jumat itu. Nanti takmir bisa mengumpulkan baju-baju yang layak pakai untuk bisa dipakai mereka yang punya kewajiban untuk sholat Jumat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, maka dengan apa yang ada kita bisa melakukan efisiensi. Ini kan era efisiensi semua itu. Kita bisa melakukan efisiensi. Prinsip utama sholat Jumat itu adalah khutbah dan sholat. Prinsip utama sholat Jumat itu adalah khutbah dan sholat. Adapun kita bisa efisiensi anggaran. Apa yang perlu kita efisiensikan? Yang pertama, muroki kita tiadakan. Muadzin pakai teman-teman, wong azan semuanya bisa azan. Kalaupun toh kemudian anggaran itu masih mepet betul, yang khutbah yang dari luar Jumat pertama, Jumat kedua, ketiga, keempat, dan kelima di setiap bulan itu teman-teman aja. Karena khutbah itu bukan menghafal khutbah. Rukunnya adalah membaca khutbah, bukan menghafal khutbah. Jadi khutbah yang penting rukunnya terpenuhi, baca di situ disiapkan buku khutbah, kemudian setelah itu sholat, sah sudah. Jadi kalau memang anggaran tidak ada, tetap sholat Jumat itu tetap kita laksanakan dengan anggaran yang apa adanya itu. Kemudian Jumat berkah itu juga kalau memang dievaluasi ternyata tidak memberikan dorongan kepada jamaah untuk betah di sini, Jumat berkah bila perlu ditiadakan. Sehingga dengan demikian program tetap dapat kita jalankan. Hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran masjid ini tetap bisa kita lakukan. Nah, itu adalah sebagai pilihan-pilihan. Maka tentu kita bisa mengidentifikasi apa yang ada. Tapi yang saya minta betul gitu. Ini satu yang berat kita jadi takmir itu adalah bagaimana kita ngeterpi sholat 5 waktu dengan jamaah. Karena itu saya titip Pak Kemal yang kebetulan jaga malam, ini yang kita serahi untuk mengadzani. 2 orang cukup, yang satu adzan, yang satu makmum. Yang paling penting 5 waktu jangan sampai tidak ada. Kalau 5 waktu tidak ada, takmirnya yang berdosa. Kalau ditanya siapa yang berdosa, paling berdosa penasihat. Makanya saya nyampaikan ini saya supaya tidak berdosa, karena saya di sini jadi penasihat. Jadi siapa yang paling berdosa? Penasihat. Jikalau penasihat tidak mau menasihati. Nah ini saya nasihati dengan demikian. Saya sudah nyampaikan ini. Adapun nanti tidak dilanjutkan, maka ketika di akhirat saya sudah tidak bisa dituntut lagi gitu. Teman-teman ini juga punya kewajiban untuk mendirikan. Lah kenapa kendalanya sampai tidak ke masjid? Bau kan? Supaya tidak mengenal bau. Ini saya juga kepada adik-adik PKL ini udah tak sindir dengan cara yang halus, tetap tidak mempan. Sekarang saya ngomong terus terang. Sering saya begitu sudah saya bilang, ayo sholat. Azan itu di masjid, begitu selesai minggat, pergi malam, itu haram hukumnya. Jadi begitu zuhur, asar ada di tempat ini, begitu dengar azan malah meninggalkan masjid, maka meninggalkan masjid itu haram hukumnya, berdosa. Karena itu kepada mahasiswa ketika dengar azan ajak teman-temannya, jangan sampai kemudian meninggalkan azan. Jadi sudah duduk masjid, ayo sholat,
Malah saya tanya, libur ya? Enggak. Libur enggak? Enggak. Enggak libur loh. Begitu Cindy sholat malah pergi. Itu artinya itu berdosa itu. Kenapa? Ini perlu saya sampaikan. Sekali lagi perlu saya sampaikan agar besok tidak terulang seperti ini. Apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi Ramadan, maka Ramadan ini pun tetap kita kerjakan, kita lakukan, tidak berkurang sedikit pun dengan apa yang terjadi kemarin. Namun jikalau anggarannya tidak memenuhi dengan anggaran seperti tahun kemarin, kita menggunakan prinsip efisiensi. Jikalau kemarin 30 hari kita mengundang imam dari luar, saya pikir dari mahasiswa UIN ini juga banyak yang laki-laki ini. Selama 4 bulan bisa bergiliran sama adik-adik dari P3K ini untuk bergantian, sehingga tidak perlu menghadirkan dari luar. Tidak perlu menghadirkan dari luar sehingga kita bisa efisiensi anggaran. Tapi sekali lagi kita mengidentifikasi dengan ketersediaan anggaran. Jikalau kemudian ternyata anggaran tidak sebanyak tahun kemarin, tidak berarti bahwa kegiatan itu tidak kita adakan. Tetap kita adakan dengan efisiensi itu. Tinggal pengaturannya bagaimana. Termasuk ini Pak Hanif siap untuk anak saya jadi relawan nanti. Biar nanti urusan sangunya saya yang mikirkan. Ya. Alhamdulillah anak saya sudah selesai, kemarin sudah khutbah kemana-mana. Ya, saya kira itu. Saya kembalikan lagi ke Pak Fatur untuk ditindaklanjuti. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.